Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kasiran kasira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bersyukur dan kita wajib bersyukur, wajib membaca alhamdulillah atas nikmat yang melimpah 24 jam. Kita menerima nikmat Allah 24 jam. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat salat berjamaah, nikmat salat sunat, nikmat Al-Quran, nikmat zikir, nikmat jasmani, nikmat rohani, dan lain-lain sebagainya. Nikmat bertazkirah di pagi hari sesudah salat, nikmat yang jarang orang yang dapat. Jarang orang yang dapat nikmat bertazkirah. Kita sudah diberi nikmat bertazkirah dan diberi, seterusnya diberi juga. Kita minta kepada Allah agar kita terikat dengan tazkirah pagi, kalau boleh sepanjang hayat. Berniat macam itu. Orang beriman itu niatnya sepanjang hayat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Tafsir Al-Munir edisi Kuala Lumpur halaman 299, tafsir surah At-Tin tentang ayat nomor 4. Tentang ayat nomor 4. Tapi seperti biasa kita baca dari awal saja ya, karena surahnya pun surah pendek ya. 8 ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayat nomor 4. Walaqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang mau disorot nih. Kemudian Allah menegaskan dengan firman-Nya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ayat nomor 4. Kami telah menciptakan manusia. Allah sudah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Sudah baik kejadian manusia itu karena yang menciptakannya Allah. Allah itu Khalik. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak kemas, yang tidak sempurna. Kalau ada dalam kehidupan manusia yang tidak sempurna, ada dalam kehidupan ini yang tidak kena, yang tidak sempurna, yang menyalah nampaknya, itu bukan karena Allah, karena manusia itu sendiri. Itu bukan karena Allah. Kalau ada benda yang tak betul dalam hidup ini, itu bukan kerja Allah. Boleh kita lihat ayat ya, subhanallah. Peringatan Allah dalam Quran, dari awal-awal sudah disebut di sana ya. Katanya, halaman 408 ayat 41. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 41 halaman 408, Allah memperingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahu azim. Allahumma ruddana ilaika raddan jamila ya Rabb. Allahumma ruddana ilaika raddan jamila ya Rabb. Ya Allah, kembalikanlah kami
ke jalan kebenaran, ke jalan Islam yang Engkau ajar kami ya Allah. Zahar al-fasadu fil barri wal bahar. Muncul berbagai fasad, keonaran, kebobrokan, kefasadan, kemaksiatan, penyakit, wabak. Fil barri wal bahr. Fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Bima kasabat aidinas, lantaran perbuatan manusia sendiri, bukan Allah, tapi perbuatan jahat mereka mengundang bala. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar mereka merasa apa resiko perbuatan jahat mereka itu, supaya mereka rasa sakit tak, susah tak. Kalau sakit, kalau susah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Wabak, penyakit dan lain sebagainya, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bermuhasabah. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah baik dijadikan Allah manusia itu. Tapi kenapa dalam kehidupan ini ada yang tidak baik? Karena silap manusia sendiri. Allah bersumpah dengan ketiga-tiga perkara tersebut di atas. Apa itu? Wattini wazaitun. Satu sumpah. Waturi sinin, kedua sumpah. Wahazal balal amin, tiga sumpah yang ketiga. Allah bersumpah dengan ketiga-tiga perkara tersebut bahwa Dia telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Seperti selalu sudah disebut, bila ada ayat sumpah dalam Quran, dan dalam juz 30 memang banyak ayat sumpah, itu menyatakan ada message yang penting yang mau disampaikan, penekatan penting yang mau disampaikan. Penekanannya di sini tentang kejadian manusia. Sudah baik kejadian manusia itu, diberikan anggota yang lengkap dan sempurna, makan dengan tangannya, mempunyai keistimewaan dengan ilmu, pemikiran, tutur bicara, serta pengurusan kehidupan. Itulah diantara kelebihan manusia yang dijadikan Allah, yang diutarakan oleh Profesor Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam halaman 299 edisi Kuala Lumpur. Semuanya itu memungkinkan manusia menjadi khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kita ini ada message, kita ini khalifah. Kita ini ada tugas khilafah, menyandang tugas khilafah, menyandang tugas ubudiyah. Kita ini khalifah, kita ini amba abdi. Untuk inilah Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Khalifah yang berkuasa di bumi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Begitulah pandangan sebagian ulama tafsir. Ini pandangannya, ini gagasan ulama tafsir. Ada pula cerita Al-Qurtubi ini yang unik nih. Ini cerita nih, ada lucunya. Al-Imam Qurtubi rahimahullah meriwayatkan satu case yang menguatkan tentang kecantikan kejadian manusia. Katanya ada seorang lelaki, Isa bin Musa namanya. Isa bin Musa. Dia sangat cinta kepada istrinya. Siapa yang tidak cinta ya? Pada suatu hari beliau telah berkata kepada istrinya, mungkin terlanjur nih ya. Apa katanya? Aku ceraikan engkau dengan talak 3 jika engkau tidak menjadi lebih cantik daripada bulan. Dia melafazkan talak kepada istrinya, talak 3, kalau istrinya tidak lebih cantik dari bulan. Lalu istrinya terperanjat dan menjauhkan diri dari suaminya. Bila dia sudah ditalak, dia terpaksa mengasingkan diri. Maka istri berkata, engkau telah menceraikan aku. Pada malamnya lelaki tersebut tidur dalam keadaan tidak selesa. Biasa tidur berdua, sekarang berpisah. Keesokan harinya beliau pergi berjumpa Khalifah Al-Mansur. Ini di zaman Khalifah Al-Mansur nih ya. Lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Lelaki tersebut menyatakan kerungsingannya yang amat sangat kepada baginda. Dulu masalah keluarga, masalah suami istri ditangani oleh pemimpin negara tertinggi ya, khalifah. Lalu apa kerja khalifah? Khalifah memanggil para barisan ulama, dipanggilnya lah ulama. Macam mana pendapat ulama tentang
kata-kata si suami yang telah terlanjur mentalak 3 kan istrinya. Apabila ditanya pandangan ulama, mereka menjawab, istri lelaki tersebut telah tercerai jatuh talak. Kata ulama, ini sudah ditalak ini. Dalam masa yang sama di kalangan mereka ada seorang alim yang belum bersuara, sahabat kepada Imam Abu Hanifah, yang tidak menjawab, bahkan beliau diam membisu 1000 bahasa. Dia tak bercakap. Khalifah memperhatikan orang yang seorang ini tidak bercakap. Lalu Khalifah bertanya kepada yang mendiam diri ini, kenapa engkau tidak bercakap? Jawab orang alim itu, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim, dia cakap. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibacanya ayat 1, 2, 3 dan 4 surah At-Tin. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tirisina, demi negeri Mekah yang aman tentram, Allah telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi kejadian manusia kejadian yang terbaik. Wahai Amirul Mukminin, kata orang alim ini, sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik kejadian dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada manusia. Jadi lebih baik daripada bulan, katanya. Istrinya lebih baik daripada bulan. Maka Khalifah Mansur berkata kepada Isa bin Musa, keputusannya adalah sebagaimana yang dikatakan orang alim ini. Kembalilah engkau kepada istrimu tidak tertalak. Dan Khalifah Al-Mansur pula mengutus utusan kepada istri lelaki tersebut dengan pesanan, hendaklah engkau mentaati suamimu, jangan derhaka terhadapnya, beliau tidak akan menceraikan engkau. Itu pesan. Hebatnya cerita ini ya. Seterusnya apa? Al-Imam Qurtubi telah mengulas keputusan kes ini dan berkata, ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebaik-baik kejadian secara zahir dan batin. Sempurna kejadian manusia, lengkap anggota badannya, kepala dengan fungsi di atas, dada yang bidang, perut dan isinya, anggota kemaluan yang sempurna, 2 tangan yang dapat digunakan dan kaki juga untuk berjalan dan beraktiviti. Sebab itu para ahli falsafah mengatakan manusia ibarat dunia yang kecil. Subhanallah. Ibarat alam yang kecil manusia ini. Malangnya, walaupun manusia itu sebaik-baik kejadian, lengkap kelengkapannya, cukup kelengkapannya diberikan Allah. Ada Islam, ada Muhammad, ada Quran, ada masjid, ada ilmu, ada ulama, ada orang saleh. Malangnya kerap manusia lupa terhadap kekuatannya. Dia tidak tahu potensi dirinya. Ada orang alim, dia tidak tahu. Ada Quran, tidak pegang pun. Dipegang pun tidak faham. Untuk apa kalau tidak difahami ya? Bahkan cuai terhadap keistimewaan yang telah dikurniakan Allah kepada dirinya. Sebaliknya, manusia suka mengikut runtunan nafsu dan syahwatnya semata-mata. Dia diperkuda oleh nafsu. Dia bertuhankan nafsu. Subhanallah. Subhanallah. Lantaran nafsu di depan, tidur ikut nafsu, bangun ikut nafsu, beraktiviti ikut nafsu. Katanya di sini ya, halaman 300 tuh ya, Tafsir Al-Munir. Justru Allah berfirman, karena manusia itu mempeturuti nafsunya, menjadikan nafsu sebagai Tuhan, thumma radadnahu asfala safilin. Lantas kami kembalikan ke tempat yang rendah. Manusia yang mempeturutkan nafsu, tempatnya statusnya rendah. Kita dah selalu sebut ayat surah Al-A'raf itu ya. Kita dah selalu sebut ayat surah Al-A'raf. Boleh dirujuk dan perlu dirujuk. Perlu disemak ayat surah Al-A'raf tentang manusia yang lupa daratan. Halaman 174 ayat 179 suratul A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqal azim. Allahumma na'udzuka minal ghaflah wal ghafilin. Allahumma nabbihna an naumatil ghafilin. Allahumma nabbihna an naumatil ghafilin. Allahumma nabbihna an naumatil ghafilin. Wa la taj'alna min ahlil ghaflati wal ghafilin ya mujibas sa'ilin. Boleh dirujuk sendiri ya. Boleh dirujuk sendiri karena ini sudah sering disorot. Tak usah diterjemahkan lagi. Buka sendiri Al-Quran yang ada terjemahnya. Lihat halaman 174 ayat 179 suratul A'raf. Yang jelasnya manusia yang demikian hebat dijadikan Allah akhirnya terpuruk sedalam-dalamnya. Bahkan nanti macam mana nasibnya di akhirat? Ini kata Wahbah Zuhaili, maksudnya dihumbankan ke dalam neraka. Itu tempat yang paling di bawah dalam neraka. Ini semuanya akan berlaku apabila seorang itu tidak mentaati Allah dan tidak mengikut para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ini satu pendapat ya. Di pendapat ini banyak. Dan semuanya ada betulnya. Kita boleh ikut. Walau bagaimanapun lebih utama jika ditafsirkan seperti berikut. Kami akan kembalikan manusia kepada umur yang hina, yaitu tua dan lemah, nyanyuk dan hilang ingatan. Setelah mereka menikmati waktu muda yang gagah, petah, bertutur kata dan baik ingatannya. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua maksudnya itu dikembalikan ke tempat yang rendah setelah tadinya usianya di penghujung, lalu manusia akan kembali kepada sifat anak-anak. Ini satu pendapat. Jadi suasana yang rendah itu maksudnya dalam kehidupan dunia ini. Pendapat pertama tadi, keadaan yang rendah terhina itu dalam neraka. Berdasarkan tafsiran yang terdahulu mentafsirkan maksudnya ialah manusia berkenan masuk neraka karena kekafiran segolongan mereka. Ini adalah pendapat Al-Hasan. Siapa menyokong pendapat ini? Al-Imam Al-Hasan, Mujahid bin Abil Aliyah, Ibnu Zaid, Qatadah dan lain-lain. Itu pendapat pertama ya. Terpuruknya manusia ke lembah yang hina dina dalam neraka karena memperturutkan nafsu. Sementara tafsiran kedua yang mengatakan manusia jatuh terpuruk ke lembah yang hina waktu sudah nyanyuk. Ini tafsiran kedua ini mengatakan manusia dikembalikan kepada umur yang nyanyuk. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Dhahhak, An-Nakhai. Ada dua aliran. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Pendapat pertama, waktu orang hidup katanya orang tua kan jatuh ke lembah yang hina. Kalau usianya sudah di penghujung, dia akan serba kurang, serba lemah. Kemudian ada pengecualian sesudahnya, yaitu ayat yang ke-6. Maaf ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi ini disambung, itu maka panjang ceritanya sedikit. Kan ayat ini sambung. Kecuali orang yang beriman yang beramal saleh, mereka akan diberi ganjaran yang tiada henti, tiada putus. Maksudnya kecuali orang yang beriman dengan Allah, percaya kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat, setelah melakukan amal saleh seperti yang menunaikan kewajiban fardu dan ketaatan lain, untuk mereka pahala yang tidak putus karena ketaatan mereka tersebut. Jadi maknanya katanya, kalau makna yang pertama yang menganggap bahwa istisna itu seperti yang dikatakan tadi, bahwa yang pertama itu orangnya maksud yang pertama tadi pendapat siapa tadi, Al-Imam Hasan, Mujahid, bahwa orang itu terpuruk ke lembah yang hina dina di neraka. Jadi maknanya tafsiran pertama yang menganggap ini kecuali orang yang beriman yang beramal saleh, yakni orang yang mampu menghimpunkan iman dan amal saleh. Dia mesti dua ya, iman amal saleh. Iman amal saleh tergabung antara iman dengan amal saleh. Maka untuk mereka pahala yang lumayan hebat, mereka terselamat dari masuk neraka yang paling bawah dan dapat masuk surga Allah, Darul Muttaqin.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Namun begitu jika didasarkan kepada tafsir makna yang kedua, ini pendapat yang dikuatkan oleh Dr. Wahbah. Maksudnya apa? Maka dalam makna ini akan tetapi orang mukmin yang bertakwa, Allah akan ganjari mereka dengan pahala yang berterusan dan tidak putus karena kesabaran mereka terhadap berbagai cobaan Allah seperti ketuaan, kenyanyukan, susah dan payah, mematuhi perintah Allah bila sudah di usia senja. Mereka sudah lemah, maka mereka tetap dapat pahala secara berterusan. Waktu keadaan mereka sudah uzur, pahalanya jalan terus, dengan syarat sebelum dia uzur, dia taat kepada Allah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi pendapat pertama ini di dunia, bahwa orang yang sudah uzur secara fizikal, bila mereka sudah nyanyuk, sudah lemah ingatan, hilang ingatan, dan lain-lain sebagainya, katanya orang itu akan tetap dapat pahala seperti waktu dia sehat walafiat. Di sini dikemukakan satu hadis, iza maridal abdu aw safar, dan juga kita sudah nukilkan satu hadis yang kita ambil daripada Sahih Bukhari. Semua jemaah patutnya terangsang dengan hadis ini ya. Hadis ini mengatakan apa? An Abi Hurairah, yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah, tapi dicatatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kalau si hamba itu sakit atau musafir, tentu banyak ibadatnya yang tidak dapat dilaksanakan karena sakit, karena musafir. Maka orang itu akan mendapat pahala seperti dia waktu sehat, seperti dia waktu tidak musafir. Inilah berdasarkan pendapat ini, maka ayat tadi menyatakan bahwa orang yang sudah uzur, sebelum uzur dia taat kepada Allah, pahala ketaatannya jalan terus, tetap diraihnya. Mudah-mudahan kita tergolonglah ke dalam golongan ini ya. Besok kita akan lanjutkan lagi dengan insya Allah halaman 301. Mudah-mudahan Allah selalu kita bersama tafsir yang akan menuntun kehidupan kita ini. Rugilah orang yang sampai dia nyanyuk, dia masih lalai. Itu maksudnya ini. Untunglah orang yang dia mencapai usia nyanyuk. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah ya. Nanti dibahaskan lagi kategori orang yang nyanyuk, tak nyanyuk, ada lagi pembahasannya. Yang jelasnya ada dua pilihan. Pertama, orang tuh sampai dia nyanyuk, dituliskan pahalanya waktu dia sehat kalau dia taat sebelum dia nyanyuk. Yang kedua, sebelum dia nyanyuk, dia lalai sampai nyanyuk. Jangan-jangan nanti yang ditulis hari-hari kelalaiannya setelah dia nyanyuk. Jangan-jangan begitu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin rabbal alamin. Sebagai penutup kita baca lagi ayat tadi, surah At-Tin. Kalau boleh kita baca 3 kali ya, karena kita sudah sebut dari awal hurufnya 156. Kalau kita baca 3 kali, nanti jumlah hurufnya jadi 468. Kalau dikalikan dengan 10 per huruf sebagaimana dalam hadis, berarti orang itu akan mendapat pulangan 4.680. Demikianlah hadis Nabi menggalakkan kita membaca Quran karena bacaan kita dikira per huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysallahu biahkamil hakimin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم
بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا كريم. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين من كل سوء ومن كل مكروه، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إني أحبكم في الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.